Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ririn Iswari, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Lampung Tengah. Video ini adalah praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah saya. Sebagai informasi, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Adapun tahapan pada segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Pada tahap validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Pada tahap menanyakan keyakinan, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama. Saat pelaksanaan ulangan harian, Rahma berusaha untuk melihat jawaban temannya atau mencontek. Sebagai guru harus mampu menyelesaikan masalah tersebut dengan baik menggunakan tahapan segitiga restitusi. Berikut cuplikannya. Ya Rahma, kamu takut ibu panggil ke sini? Enggak, Bu. Enggak, ya jangan takut ya, ibu cuma mau ajak kamu ngobrol gitu. Daripada ngobrol di depan teman-teman kamu, nanti kamu malu kan, enak kita ngobrol berdua, iya enggak? Iya. Iya, nah ibu mau tanya, tadi kamu, kita kan tadi kan ulangan harian ya, kamu ngapain? Mencontek nida. Kenapa kok mencontek nida? Semalam enggak belajar, Bu. Semalam enggak belajar. Nah, apa perbuatan mencontek itu perbuatan yang benar? Tidak. Tidak kan, udah tahu kalau mencontek itu perbuatan yang salah. Tapi ya ibu maklumi karena memang semua orang itu tidak ada yang sempurna ya. Semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu pun juga pasti pernah melakukan kesalahan. Begitupun kamu tadi juga melakukan kesalahan dengan ngapain? Mencontek, iya. Nah, tapi ibu yakin memang apapun yang kita lakukan itu pasti ada alasannya. Dan kamu tadi bilang alasan kamu adalah tidak belajar karena bermain. Nah, kenapa kok bermain gitu? Itu pasti kamu karena ingin mendapatkan kesenangan, mungkin kamu bosan gitu, terus ingin bermain, akhirnya kamu lupa untuk tidak belajar gitu. Padahal kan kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban ya. Kamu punya hak untuk bermain, jadi ibu nggak akan permasalahkan kamu bermain. Memang ya bermain itu memang hak kamu, tapi ingat kamu juga punya kewajibannya Belajar. Nah, harusnya kamu belajar gitu. Sesibuk-sibuk apapun kamu kan punya kewajiban untuk belajar sebagai murid gitu. Jadi ya harusnya belajar gitu. Apalagi kamu kan sudah tahu kalau hari ini kita mau ulangan gitu. Jadi harusnya belajar dulu. Nah, kan kalau kamu udah belajar, nggak mungkin akhirnya kamu akan mencontek. Padahal udah tahu kalau mencontek itu perbuatan yang salah, iya. Nah, mencontek itu nanti bisa merugikan kamu, juga bisa merugikan teman yang dicontek gitu kan. Iya apa enggak? Iya. Nah, padahal kita juga kan sudah pernah belajar, kita sudah belajar tentang keyakinan kelas, kita sudah menyepakati dan udah ditempel juga kan di kelas itu setiap hari juga udah ibu ulang-ulang untuk kita bahas gitu. Nah, kira-kira dari keyakinan yang sudah kita bahas, keyakinan yang mana yang kamu langgar? Kejujuran. Dengan mencontek kita sudah melakukan perbuatan yang tidak jujur. Iya. Nah, padahal banyak hal yang kita dapatkan kalau kita nggak jujur. Salah satunya tidak dapat
dipercayai lagi. Iya benar. Jadi jangan sampai kita melanggar keyakinan itu lagi, karena itu akan berdampak buruk kan bagi kita gitu. Nanti kita tidak akan dipercaya orang gitu kalau kita sudah terbiasa untuk tidak jujur, ya kan? Nah, sekarang kamu sudah mengakui kalau kamu salah. Nah, kamu juga tahu keyakinan kelas yang kamu langgar. Kira-kira untuk menyelesaikan masalah ini, apa yang akan kamu lakukan? Meminta maaf. Minta maaf sama siapa? Ibu. Nah, sama ibu. Ya, ibu maafin. Dan jangan lupa minta maaf juga sama teman kamu yang kamu contek. Iya, ya. Nah, terus hal yang akan kamu lakukan selanjutnya apa? Belajar dengan benar. Iya, belajar dengan benar. Ingat ya, ibu tidak melarang kamu bermain, karena bermain itu memang hak kamu. Tapi ingat, kamu punya kewajiban. Iya, belajar dengan benar gitu. Jadi kamu harus menyempatkan waktu. Kamu harus punya waktu untuk belajar. Boleh bermain, membantu orang tua, boleh semua. Tapi ingat, kamu juga harus belajar. Iya, jadi jangan diulangi lagi ya. Iya, benar, nggak diulangi lagi? Benar. Iya. Nah, sekarang kamu boleh ke kelas. Ibu harap kamu tidak mengulangi lagi, ya. Ya. Nah, jadi nanti kamu belajar dengan baik, jangan diulangi lagi. Ya Bu. Oke? Terima kasih. Iya, tes dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma. Saya senang sekali melakukan praktik segitiga restitusi. Saya diajarkan mencari solusi dari masalah saya sendiri. Kasus kedua. Ricky sering datang terlambat ke sekolah. Dia sering bangun kesiangan sehingga tidak bisa hadir tepat waktu. Sebagai guru, harus menyelesaikan masalah tersebut dengan baik menggunakan tahapan segitiga restitusi. Berikut ini cuplikannya. Terlambat lagi, Ricky. Ya Bu, maaf. Ricky tahu kenapa ibu panggil ke sini, Nak? Tidak tahu. Tidak tahu. Ricky tadi udah istirahat kan ya? Sudah. Sudah ke kantin? Sudah. Alhamdulillah. Nah, di sini ibu mau ngajak Ricky ngobrol sebentar ya, boleh? Boleh. Iya. Nah, Ricky, soalnya kita kan punya peraturan ya. Coba kita itu peraturannya masuk itu pukul berapa, Ricky? Jam 7:15. Jam 7:15. Tadi Ricky datang jam berapa? Jam 7:30. Nah, jam 7:30 Ricky baru datang. Nah, kira-kira itu datangnya tepat waktu atau tidak ya? Tidak. Tidak, karena Ricky datang Lambat. terlambat. Nah, kalau datang terlambat tuh kira-kira perbuatan yang benar atau salah, Ricky? Salah. Salah ya, Ricky, itu perbuatan yang salah ya. Iya. Iya, ya nggak usah takut. Ibu bukan mau marah-marah atau gimana, karena setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah pasti melakukan kesalahan, dan Ricky pun tadi sudah melakukan kesalahan dengan datang terlambat. Nah, tapi Ibu yakin Ricky melakukan itu Ricky tadi itu datang terlambat mungkin karena ada penyebabnya. Ya. Nah, coba alasan Ricky kenapa tadi kok bisa datang terlambat? Bangunnya kesiangan. Bangunnya kesiangan. Kenapa kok bisa kesiangan? Tidurnya terlalu lama. Tidurnya terlalu lama. Emang tidurnya jam berapa? Jam 11. Jam 11. Kok bisa sampai tidur jam 11 tuh Ricky ngapain aja? Main game. Main game sampai jam 11. Ya. Terus baru tidur, akhirnya bangunnya kesiangan. Iya. Nah, itu. Nah, berarti di rumah Ricky udah megang HP sendiri ya? Iya. Udah dipercaya sama orang tua buat megang HP sendiri kan? Iya. Nah, sebenarnya ya boleh Ricky itu main game, boleh. Itu hak Ricky. Karena itu untuk mengusir kebosanan gitu. Apalagi Ricky udah dikasih nih sama orang tua, berarti kan orang tuanya udah percaya sama Ricky. Ya. Tapi kan kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Hak Ricky main HP, tapi Ricky punya kewajiban. Ricky kan masih anak sekolah. Ya. Jadi harus belajar, kemudian datang tepat waktu. Kan kita sudah belajar nih kemarin, kita sudah membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Nah, kira-kira keyakinan kelas ini yang kamu langgar apa coba? Kedisiplinan. Nah, kedisiplinan, benar. Nah, Ricky kan sudah melanggar keyakinan kelas nih, kedisiplinan. Dengan Ricky tidak tidur tepat waktu, itu kalau jam 11, kalau menurut ibu untuk anak-anak tidur
jam 11 itu terlalu malam, itu kurang ya, tidak tepat waktu. Nanti Riki kurang istirahatnya. Nah tadi akhirnya kan Riki bangunnya kesiangan, akhirnya ke sekolah juga datangnya terlambat. Nah padahal dengan menerapkan kedisiplinan sejak kecil Riki itu baik, manfaatnya nanti hidup Riki jadi terbiasa teratur, ya kan. Nah Riki memang punya hak untuk main, punya kesenangan, itu hak Riki. Tapi Riki punya kewajiban juga, harus cobalah dengan tidur tepat waktu, bangun tepat waktu, sekolahnya pasti tidak akan terlambat gitu ya, iya kan? Nah jadi manfaatnya banyak kalau kita itu hidup disiplin. Nah coba untuk selanjutnya nih, biar Riki tidak mengulangi kesalahan yang sama, apa yang akan Riki lakukan? Tidak main game terlalu lama. Tidak main game terlalu lama, iya. Nah Riki boleh main game karena itu hak Riki, apalagi Riki memang sama orang tua sudah diberi kepercayaan ya. Tapi ingat, jangan sampai melupakan kewajiban. Iya, harus kita kan sudah membuat keyakinan kelas, jangan sampai melanggar kedisiplinan itu lagi, karena itu akan merugikan diri sendiri. Nanti sampai gede pun akan terbiasa kayak gitu, nggak disiplin, kan nggak baik ya Ki ya. Nah terus selain itu, biar bisa bangun pagi ngapain lagi coba? Akan memasang alarm. Masang alarm, ya boleh. Jadi HP-nya itu selain untuk chat, untuk main game, kan ada alarmnya. Pasang alarm, soalnya kan kalau bangunnya kesiangan pasti juga sholatnya gimana kan. Nah itu udah kamu udah ini lagi kan, udah melakukan kesalahan lagi. Jadi pasang alarm, bangun pagi biar bisa sholat tepat waktu juga, datang sekolahnya tepat waktu. Iya, jadi Ibu harap nanti kedepannya Riki tidak melakukan kesalahan yang sama lagi, bangunnya lebih pagi, datangnya tepat waktu. Ingat, jangan tidur terlalu malam ya, tidurnya jangan malam-malam, itu nggak baik.